Oke, halo, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, Pagi Kak. pagi. Wah, ini Kafit lagi setting tadi ya, sedikit device Kafit. Nah, jadi kita ketemu lagi ya di hari ini seperti biasa di kelas Algo Nova. Dan hari ini kita akan mulai belajar tentang web ya. Nah, by the way, kita ngobrol dulu ya. Nah, kemarin kan Kafit berhalangan hadir tuh. Nah, kemarin belajar apa? Sama Kak siapa namanya? Kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat nggak belajar apa kemarin? Ngerjain tugas jago, Kak. Ngerjain tugas di Algo. Oke. Kemudian materinya apa? Yang tentang web dijelasin habis itu kami ngerjain tugas. Oke. Tentang web ya. Kemudian, nah ini Kak Fit melanjut ya. Jadi harusnya sudah tahu ya tentang definisi website. Nah, kalau di pertemuan hari ini sebenarnya Kak Fit udah mulai masuk ke dalam materinya gitu ya. Nah, sebentar coba Kak Fit cek dulu. Oh, berarti sudah belajar HTML ya pertemuan kemarin atau belum? Udah, Kak. Sudah ya? Oke, berarti ini materi lanjutannya. Ya, oke Kak Fit, mulai aja langsung ya, karena waktunya juga terus berjalan. Hmm. Nah, kita belajar desain halaman web. Nah, sebenarnya sebelum masuknya ke dalam materinya, Kak Fit mau nanya dulu nih, website itu apa sih menurut pendapat kalian? Nah, kemarin kan sudah belajar nih tentang website. Website itu apa? Website itu apa ya? Yuk, ada yang bisa ngasih pendapat? Amar, Aisyah, Nala, Wirya. Apa itu website? Coba siapa yang mau jawab? Apa itu website? Menurut Amar, gimana Amar? Apa itu website Amar? Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh cari di internet.
pengertiannya sebelum Kak Fit lanjut nih. Kan kemarin sudah dijelasin website ya. Nah, sebelum membuat website harus tahu dulu website itu apa, fungsinya untuk apa, ya, kegunaannya, dan dia tuh berjalannya di mana. Nah, ayo coba boleh cari di internet nih. Yuk, pengertian dari website. Ayo, ada yang bisa jawab dulu? Wah, masa diem-diem aja nih? Ini Kak apa? eh, Sekumpulan halaman digital yang terhubung yang ada di satu domain. Oke, fungsinya untuk apa tuh? Fungsinya bisa diakses secara publik menggunakan internet ya, dan Iya, oke, terus? aplikasi Pramban. Nah, fungsinya untuk bisa diakses di internet. Nah, website itu di dalamnya ada apa aja sih? Biasanya website itu fungsinya tuh untuk apa? Kenapa harus dibuat website gitu? Nah, ini Kak Fit, mau coba menggali pemikiran yang kritisnya ya. Fungsinya Apa? untuk apa? Di dalam website itu ada apa? Untuk media informasi sama toko online, edukasi, hiburan, dan lain-lain. Nah, itu dia jawaban yang sangat-sangat benar, ya. Untuk media informasi atau hiburan, betul itu. Ya, oke. Kak masuk nih ke pengertian website. Bentar ya. Aku coba pakai. Selanjutnya, nah, website itu sebenarnya seperti ini. Itu tadi sudah benar ya di penjelasannya si Amar bahwa website itu fungsinya untuk media informasi. Nah, ini harus tahu dulu ya. Kalau misalkan website untuk istilahnya jual beli. Nah, istilahnya namanya adalah e-commerce ya. Pernah dengar nggak? Contoh e-commerce, Shopee ya, yang online, kemudian Gojek. Nah, itu bisa ada Tokopedia, Blibli, kemudian apa lagi? Bukalapak. Nah, seperti itu. Itu e-commerce. Fungsinya website itu bermacam-macam sebagai media informasi, sebagai e-commerce ya, jual beli, ada juga sebagai yang sistem untuk pendaftaran biasanya. Nah, kayak daftar kuliah, daftar sekolah gitu ya. Nah, sekarang ada yang versinya berbasis website. Nah, jadi tahu dulu fungsinya ya. Website itu berjalannya di internet. Jadi dia di atas awan, di cloud ya. Website itu di awan. Jadi eh, ketika kita mengakses website, maka kita membutuhkan namanya internet ya, harus terhubung. Nah, oke, udah tahu ya definisinya ya website gitu. Kita masuk ke dalam formatnya dulu. Ini contoh desain website yang seperti biasa sering kalian login juga ya. Ketika kalian login kan akan tampilannya seperti ini ya. Jadi ini contoh website yang di dalamnya ada akses pembelajaran materinya ya. Nah, istilahnya website seperti ini tuh LMS ya. Nah, istilahnya LMS.
Apa itu kepanjangan LMS? Yaitu adalah Learning Management System, ya. Nah, jadi uh, algoritmik yang biasa kalian gunakan nih, ada contoh seperti ini. Nah, ini kan website ya. Nah, ini istilahnya LMS, Learning Management System. Jadi di dalamnya, di website itu terdapat materi pembelajaran dan akses di mana kalian bisa mengerjakan sebuah task atau tugas gitu ya. Nah, itu disebut contoh LMS website. Fungsinya beda-beda ya. Nah, jadi macam-macam fungsinya. Ini salah satu contoh desainnya. Oke, sebenarnya di pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar sedikit tentang tag HTML ya. Kak lihat kalian sudah ngerjain nih di platformnya ya. Kayaknya isinya udah ada HTML-nya ya. Benar nggak? Oke, Amar, silakan, silakan. Ya. Nah, ini contoh kode HTML yang perlu dilihat ya. Jadi ini penting banget. Kalian harus tahu nih. Oke. Jadi, kode HTML ini inti yang dari lebih inti-intinya adalah seperti ini. Kalian membutuhkan satu baris kode HTML ini ya. Nah, ini fungsinya adalah di mana untuk kita bisa membuka tag pertama. Karena ada HTML itu ada tag pembuka dan penutup. Ingat ya, jika ada pembuka seperti ini, misalkan seperti ini head, ya, maka dia ada penutupnya. Nah, apa yang membedakan pembuka dan penutup dari tag HTML-nya? Apa yang membedakan itu, kira-kira? Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya, teman-teman? Pembuka dan penutup. Pembedanya adalah ini ya, ada garis miringnya. Nah, ini harus diingat nih, nanti Kak tanya lagi ya. Maka ada harus garis miringnya. Jadi TKTML itu pembuka dan penutup. Head ini biasanya terletak pada judul di atasnya ini. Ya, nih. Ini adalah headnya. Nih, ini head. Kita bisa memberi nama head. Nah, nanti dia akan tampil di sini. Ya, titelnya. Oke? Di atas-atas itu. Lanjut lagi ya. Kemudian body. Body pun sama. Body harus ada pembuka dan penutupnya. Penutupnya adalah diawali dengan tanda garis miring atau slash ya. Nah, kemudian di dalam body, disitulah kita bisa melakukan pembuatan desain websitenya ya. Nah, ada H1. H1 ini apa? Ingat nggak H1? Kemarin. H1, ingat nggak apa? Dijelasin nggak kemarin H1? Untuk buat judul utama. Betul ya. H1 tuh judulnya, header. Ya, kepanjangannya header. Nah, jadi jangan bingung ya. Nanti H itu apa? Bukan hake, tapi header. Oke? Ada H1, H2, H3, H4. Nah, yang membedakan adalah angka di belakangnya. Angka di belakangnya itu fungsinya untuk mengatur ukuran. Ya, biasanya ada judul, ada sub judulnya, ada sub-sub-subnya lagi ya. Jadi banyak seperti itu. Kalau P, nah ini P ini apa? Pernah nggak kemarin? Kemarin P dijelasin nggak? P itu apa? P, Paragraf. betul Kaisa. Paragraf ya. Nah, jadi
Ini mirip semantik HTML ya. Semantik HTML itu adalah di mana kode HTML ini lebih rapi gitu ya. Kalau B, nah ini B, paragraf ya tadi fungsinya untuk paragraf ya. Nah kalau B ini apa? Tahu nggak B? B untuk apa? Untuk bold, Kak. Bold, betul ya. B adalah untuk bold. Dia untuk membuat, tahu ya bold ya fungsinya untuk menebalkan. Nah, kemudian ada RGB model color sets. Nah, coba ini ada OL dan Li ya. Nah, ada UL. Nah, ini baru lagi nih, ini Kak jelasin. All ini adalah untuk membuat list seperti ini. Ya. Nah, all ini kayak kolom. Dia dari atas ke bawah. Ya, bukan baris. Ingat, all ini bukan baris. Ya, tapi kolom. Nah, ini adalah line. Ya, li ini adalah line. Oke, coba lihat di sini. Ketika kita mau buat seperti ini, kita harus tambahkan all dulu. Ya, all ini fungsinya untuk membuat ibaratkannya kerangkanya dulu ya, baris satu-satu nih. Satu-satu, satu-satu ya, barisnya. Oke, li di sini. Nah, li yang paling luar, ini kan li 3 berbeda ya. Indentasinya berbeda ya, tabnya agak sebelah kanan. Li yang ini, Kavi tandain ini adalah untuk membuat nomornya. Nah, jadi di nomor satu ini punya 3 komponen line lagi. Li-nya nih, line-nya ya. Punya 3, 1, 2, 3. Ya, punya 3 komponen. Ada red dan pink. Ya, makanya kenapa di sini ada li di luar untuk membuat angka nomor satu. Ya, jadi di nomor satu tuh komponennya ada 3 ini. Nah, sama seperti itu. Nomor 2 juga ya. Nah, li-nya di luar, nomor 2 untuk nomor 2 selanjutnya. Jadi dibuat line yang baru. Di dalam line baru, itu nomor 2 ada 3 lagi. Jadi dibuat 3 li. Nah, di sini ada dark green, green, dan light green. Seperti itu ya. Kebayang nggak untuk strukturnya? Nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, seperti itu. Lini juga harus ada penutupnya. Ingat ya, tag HTML ada pembuka dan penutup. Nah, tapi ada beberapa yang tidak dikasih penutupnya. Nah, nanti Kavit kasih tahu ya. Jadi ingat, ketika sudah buat misalkan B ya, tag B nih, tag bold, tag paragraf, ingat dikasih penutupnya. Li, kemudian ul ya, kemudian apa lagi nih? All. Nah, pokoknya dikasih penutupnya, jangan lupa. Nih penutupnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita lupa satu saja, kita lupa satu kasih penutup, maka nanti kodenya desainnya sedikit berantakan pasti ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus teliti. Nah, karena website itu sensitif ya terhadap seperti simbol-simbol seperti ini ya. Nah, ini contoh kode HTML ya. Jadi nanti kalau kalian lihat website di dalam Google ya, website apapun ya, mau kamu buka website apa misalkan Zoom ya, Algorithmics, semua semua ya, pokoknya yang ada di Google, komponennya seperti itu ya, seperti ini, cara buatnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada namanya manajemen font, ada color, ada size, dan ada face. Face itu fungsinya untuk styling ya. Nah, ada desain-desain style dari font itu berbeda-beda ya. Ada yang kayak estetik gitu, ada yang bentukannya lebih tegas ya. Ada yang bentukannya lebih santai. Nah, itu bergantung dari jenis fontnya. Kalau color tidak perlu tahu lagi ya, warna, size, ukuran gitu ya.
Seperti ini contohnya. Nih ya, ada font first. Nah, kalau yang first ini kita lihat dia menggunakan font size-nya 5. Colornya red ya. Nah, kemudian harus dikasih penutup juga ya. Tag font juga harus dikasih penutup. This sentence is, nah, and its size is. Nah, ini berarti lanjutannya aja ya. Oke. Nah, ini masih mudah ya. Contoh mengubah jenis font. Ini contoh cara kita mengubah jenis font menggunakan face ya. Kita buka dulu tag fontnya. Coba lihat cara membuatnya ya. Kita buka tag fontnya, kemudian kita tuliskan dalamnya face sama dengan kutip fantasi. Ya, ini styling fontnya. Ya, ini untuk styling fontnya. Buka dulu tag fontnya, kemudian kita ketikkan face fantasi, maka dia buka. Nah, kita bisa lihat di mana Kafit fantasi ini dapatnya dari mana. Kita bisa aja lihat nanti sumbernya di 1001 pon website ya. Website-website yang menyediakan jenis-jenis nama dari font. Oke. Nah, ya, oke. Nanti sebelum masuk ke CSS, nanti Kak jelasin apa itu CSS ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? CSS? Oh, CSS ya, HTML, aman? Kalau aman, Kak lanjut nih. Oke, kita silakan kalian buka di lesson yang keberapa nih? 24 ya. Ya, lesson 24, silakan dibuka. Tes pengantar. Yuk, kita jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai nomor 5 aja. Kita jawab bareng-bareng. Apa itu server? Nah, ini jawabannya sudah hijau semua punya Kak ya. Server itu adalah tempat penyimpanan dan juga mengirimkan informasi ya. Server itu bentukannya kotak biasanya ya pada umumnya. Nah, dia bentukannya kayak lemari ya. Kalian kalau lihat lemari kalian di kamar, nah ukuran server seperti itu ya. Ukuran server segitu. Kalau kalian lihat lemari ya, nah lemari punya kalian. Kalau lemari kalian kecil, gimana? Digedein dikit ya, dia agak lebih besar. Pokoknya lebih dari tinggi hampir 2 meter ya, 2 meter, 3 meter. Nah, server ukurannya segitu ya. Apakah ada yang kecil, Kafit? Ada ya. Kalau misalkan ditanya ada yang kecil, nggak ada server yang kecil ya. Nah, tapi pada umumnya server itu besar karena dia menampung menampung jutaan data ya. Data, aplikasi, sistem ya. Kemudian dia bisa mengirimkan informasi dan harus cepat ya. Nah, jadi kalau kalian penasaran bentuk server, coba kalian lihat lemari kalian. Nah, ukurannya segitu. Oke, jadi apa itu server? Dia komputer yang menyimpan dan mengirimkan informasi ya, jawabannya. Lanjut nomor 2 ya. Oke, apa itu klien? Oh, Kafit belum bahas nih klien nih, klien dan server ya. Hmm.
Apa itu klien? Klien itu ini, komputer yang meminta informasi. Jadi kita punya server, ya. Kita punya server. Server tadi kan lemari. Nah, klien ini adalah komputer yang kecil, laptop yang saat ini kita gunakan, ya. Nah, ini misalkan Kafit nih. Kafit lagi pakai komputer. Nah, Kafit ini sebutannya adalah klien. Sebutannya apa? Klien. Nah, ini sebutannya adalah server. Tadi server apa? Tempat penyimpanan dan penyampaian informasi. Nah, yang klien ini dia tidak bisa menyimpan, dia bisanya meminta informasi aja, ya. Nah, kalau menyimpan ya dia menyimpan di lokal, gitu. Ya. Nah, kebutuhannya semuanya ada di server. Jadi, apa itu klien? Klien itu yang meminta informasi, ya. Jadi, Kafit minta informasinya ke server. Nah, contoh, kalian login Instagram, login WhatsApp, ya, login di Algo LMS. Nah, itu kalian meminta informasi, ya. Kalian request untuk coba masuk ke dalam aplikasinya, ya kan? Kalian harus penuhi dulu syaratnya. Apa aja syaratnya? Ada username dan password, ya. Nah, syaratnya itu kalau dua-duanya benar, maka kalian diizinkan. Artinya kan kalian minta untuk login atau informasi. Kalau salah satunya, ya sudah berarti nggak bisa dikasih sama servernya. Karena syaratnya nggak terpenuhi. Nah, itu ibaratkan ada security-nya, ada penjagaannya di situ, ya. Nah, ada penjagaannya, ada gemboknya, ya. Nah, klien seperti itu. Oke, jelas ya? Jadi yang meminta informasi seperti kita. Nomor tiga, lanjut. Nah, ini nanti Kak jelasin ya alamat web yang benar ya. Ini ada IP address ya istilahnya ya. Ini IP. IP itu indeks protokolnya ya. Nah, kemudian ini domain. Oke, ini IP dan ini domain. Ya, oke lanjut ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 kita bahas bareng-bareng lagi ya. Nah, ini materi juga nih sekalian nih. Cocokkan konsep dan definisinya. Jadi situs itu adalah sekumpulan website yang terletak di domain yang sama. Ya, istilahnya seperti itu. Internet itu adalah jaringan komputer global, ya, yang dirancang untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Jadi kita mau akses situs itu harus menggunakan internet, jaringan, ya. Internet itu pakai apa? Pakai kuota, ya. Nah, kita kan beli kuota pakai WiFi, ya. Nah, kita terhubung ke akses point, kita terhubung ke WiFi. Nah, kita bayar ya, artinya jaringan komputer. Front end. Nah, front end itu adalah tampilan UI depan, ya. Jadi, tindakan pengguna ya, pertukaran data dengan server. Jadi, dia tanggung jawabnya adalah antar muka. Nah, kata kuncinya antar muka. Kalau front end itu kata kuncinya adalah antar muka. Kalau back end, kata kuncinya adalah pemrosesan data ya. Nah, server lah. Nah, itu front end. Pemrosesan data, kemudian juga dia sebagai penyimpanan, itu back end. Ya. Oke, udah ya. Nomor 5,
Kita terakhir nih ya. Cocokkan alat tersebut dengan tujuannya. Nanti Kak jelasin nih CSS. Kita kan bagian CSS. Nah, HTML CSS. Nah, coba kalian bisa ikuti dulu ya. HTML CSS itu sebagai format ya informasi pada halaman. JS Python itu interaktif, SQL untuk database. Nah, itu ya. Kata kuncinya. SQL itu database, JS Python itu interaksi, kalau HTML CSS itu format. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Oke, sudah? Sudah ya. Kita lanjut. Di nomor yang ke berapa? Dua ya, platform dasar-dasar. Oh, ini udah ada CSS-nya. Oke, nomor satu sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ammar, Kaisya, Wirya? Belum kita masuk ke pengantar CSS. Aman, sudah? Aman nggak? Aman ya. Oke, ya. Tapi jelasin CSS. CSS itu adalah cascading style sheets ya. Nah, paling sering digunakan. Jadi Kafit langsung yang paling mudah dipahami ya, ini analoginya. Ibaratkan HTML. H, T, M, L ya. HTML ini adalah tulang manusia. Oke, HTML adalah tulang manusia. CSS ini adalah kulit baju manusia. Ya, kulitnya, kemudian hidungnya, ya, bentukan wajahnya lah, fisiknya. Ya, kalau HTML itu tulangnya, kalau CSS itu dagingnya, ya, rambut, kemudian kulitnya, ya, rupa wajahnya yang berbeda-beda. Nah, itu CSS. Dia ganteng, dia cantik, gitu ya. Nah, itu CSS. HTML adalah tulangnya. JS ini adalah daging atau ototnya, ya, dagingnya. Nah, ini dagingnya nih. Nah, dagingnya ya. CSS ini yang bisa membuat bergerak si manusianya. Ya, ini ibaratkan manusia ya. Manusia bisa bisa lompat, bisa berjalan, bisa berlari ya, bisa berenang, salto macam-macam. Nah, itu JS. Nah, HTML tulang, CSS adalah kulitnya, JS itu adalah daging atau ototnya. Nah, perannya beda-beda nih. Tapi kebayang nggak? Kebayang nggak maksud Kavin? Kebayang, Kak. Bayang ya. Nah, jadi HTML itu kerangkanya, maksudnya adalah formatnya ya. Nah, strukturnya seperti ini. Oh, kepala di sini, tulang di sini, di sini, di sini. CSS itu yang membuat dia website itu menjadi indah ya. Nah, tampilannya makin bagus, kemudian tampilannya eye-catching ya, nggak nggak norak gitu ya. Nah, kalau JS itu yang membuat animasinya. Nah, itu analoginya mudah ya. Oke, kita lanjut. Nih, nah ini contohnya. Tuh, ya, CSS. Nah, jadi bagus seperti ini. Nah, ini karena CSS, ya. Awalnya kalau nggak ada CSS, ini hanya tulisan, 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 tulisan ya. Warna putih, nggak ada nih blur ya. Nggak ada seperti ini, gambar-gambar ya. Kemudian nggak ada lingkaran, ya. Nggak ada seperti ini tulisannya. Kemudian strukturnya seperti ini, nggak ada ya. Jadi hanya tulisan kalau tanpa CSS. Jadi tulang yang bergerak, skeleton. Ya. Nah, gitu. Paham ya? Ada yang HTML aja, ada yang CSS aja. Jadi CSS itu harus ada. Kenapa? Karena biar memperindah tampilan websitenya ya. Oke.
Nah, sintaks CSS itu agak sedikit lebih banyak banget ya. Bukan banyak, bukan banyak banget lagi ya. Ini mah nggak bisa dihafal ya, karena sampai ribuan teks. Kita cukup nanti gunakan saja. Nah, kalian perlu tahu aja sintaks CSS nanti seperti ini. Ya, ini HTML-nya dan ini CSS-nya. Ini HTML dan ini adalah CSS-nya. Ya. Nah, kata Kavin bilang, HTML ini kerangkanya. Nah, dia buat kerangkanya dulu nih. Kerangkanya lihat di bawah. Ada HTML, ada head, ada body. Nah, ada block quote. Nah, block quote ini sebenarnya cuma teks seperti ini. The only true wisdom, ya kan, is in knowing you know nothing. Ya kan? Cuma ini doang. Nah, tapi ketika ada CSS masuk. Nah, kita tulis lagi di sini di dalam sintaksnya CSS. Namanya block quote. Ngikutin dari tag HTML-nya, kita ikuti. Nah, kemudian tambah ini, ada background dan ada color. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini saling terhubung ya. Nah, saling terhubung. CSS-nya ada block quote-nya. Gitu ya. Jadi HTML dan CSS itu biasanya saling terhubung. Ya, gitu. Nah, disinilah nanti proses untuk melakukan desain yang lebih bagus lagi nanti ya. Nah, oke. Ya, kita langsung masuk saja. Nanti warna ini nanti menyusul ya. Nah, RGB, red, green, blue ya. Oke, yuk masuk ke CSS-nya. Silakan dibuka yang nomor kedua ya. Platform dasar. Nih. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Kak. Aman. Oke. Ya, silakan dibuka. Sudah dibuka? Ya, isinya kosong nggak kalau yang HTML punya kalian? Ada teksnya aja, Kak. Ada gini. Gimana coba punya kau? David lihat punya Kaisya. Oh, udah nggak ada formatnya ya. Cuma kayak gitu ya. Oke, boleh ikuti Kavit gini ya. Nah, ini Kavit tuh kalau enak tuh enak. Ya, yang pertama, kalian coba rapihkan dulu ya dari kode HTML-nya seperti ini.
Oke, rapikan dulu. Nah, susunannya seperti ini ya. Ada head, ada title, ada body. Nah, ini kasih penutupnya, badinya. Kemudian ada ul ya. Nah, ada li-nya juga. Ingat, di sini susunannya sedikit lebih kompleks ya. Kalian boleh dirapihin. Dan biar sebenarnya kalau HTML itu nggak ngebaca dari indentasi ya. Nah, dia nggak terlalu membaca dari indentasi. Nah, berbeda dengan Python yang sebelumnya. Kalau yang Python, itu indentasinya seperti ini. Harus ada batas tab-tabnya gini ya. Ini harus ada tab-tabnya. Nah, tetapi kalau ini nggak perlu ya. Kalau ini nggak perlu ya. Nah, ini kafet hapus lagi. Kalau ini nggak perlu lagi ya. Oke, ingat di sini ada P ya. Ada P, kemudian ada I, ya. Kemudian selain ada P, ada apa di situ? Sudah ya. Ada bold, karena ini warna merahnya bold ya. Di sini bold. Jadi makanya kenapa Kafit kasih bold ya. Kalian bisa ikuti dulu. Nanti Kafit di nomor yang kedua sama ketiga tinggal lanjutkan gitu ya. Tinggal Kafit salin aja. Tapi kalian harus ada experience-nya dulu nih untuk membuat HTML ya. Oke, ya ini. Lihat ya P, lihat ini. Nah, ini untuk apa? Tag I untuk apa kira-kira? Kalau B tadi bold. Kalau I untuk apa? I untuk apa? Coba lihat di ininya. Lihat di sini ya. I untuk apa nih? Nah, ada garis miring nggak? Bukan garis miring ya. Kata-kata yang miring. Nah, kira-kira apa itu namanya? Italic, Kak. Tulis italik. Betul, Aisyah ya. Nah, harus tahu ya istilah-istilah seperti itu ya. Harus tahu. Jadi nanti makin luas wawasannya ya. Hmm. Nih, italik nih ya. Singkatan dari nih, italik ya. Nah, makanya kenapa tadi di sini ada I ya, gitu. Oke, coba dirapin dulu. Nanti CSS-nya tinggal mengikuti aja nih dari Kafet ya. Ini nanti Kafet salin aja karena terlalu panjang kalau CSS ya. Coba sama lihat bagian ini ya. Bagian ini ada penggunaan red, green, blue ya. Nih Kafet kasih ini dulu. Ini tinggal buat seperti ini, samakan aja. Nih ya. Nah, tinggal dikasih perubahan. Ini hijau, ya. Ini biru. Nah, ini green, ya. Dan ini blue.
Sudah gini. Ya, TML tag failed katanya. Oh, ininya Kak Fit. Ini, ininya belum. Sama satu lagi, ini jangan lupa tambahkan failed. Oke, ya. Nah, nanti kalau sudah akan seperti ini ya. Nah, hasilnya hijau-hijau seperti ini ya. Artinya ini sudah benar, sudah benar, sudah benar ya. Kalau masih merah berarti ada yang masih error. Ingat kata Kafit di sini nggak perlu ada indentasi yang harus-harus gimana ya. Nah, ini di sini. Ini kan ada batas-batasnya ya. Nah, ini nggak perlu nih. Tapi biar terlihat rapi, mari kita perbaiki gitu ya. Biar kodenya tuh makin bagus. Nah, caranya seperti ini. Nah, gini ya. Biasanya begitu. Ada yang sudah? Ini Kak, ada yang failed Well, coba lihat. Boleh share screen ya. nih Kak. Mana? Ini Kak. Apa itu? Kelas CSS failed. Oh, berarti CSS-nya belum itu ya. Nih, Di. Oh, Kafit kirim CSS-nya di kolom chat ya. Kalian salin. Coba, nah, buat di situ ya. copy. Hmm, dah. Classes CSS failed tadi katanya. Masih? Masih Kak.
Coba HTML-nya Kak Fit lihat. Copy. Dah, HTML-nya coba lihat. begini Kak. Kelas red, green, blue. Do, do, red. Sebentar ya. H1 Oh, aman, paragraf aman, hasilnya ini B, ul. merah, hijau, biru. Hmm. Jadi fitur. Oh, ada yang tipe kayaknya Kak. Tulisannya, teksnya, Iya, teksnya, ininya. ini Hafid lihat fitur, memang, tapi di hasilnya ciri. ya, nah itu Fitur, perkodean, dikodekan. Mana banyak yang berubah ya. perkodean? Nggak, Hafid nggak tahu ya huruf besar huruf kecilnya ini berpengaruh nggak nih punyamu yang ini, ya, huruf besar huruf Oh, kecil, terus biru. kalau Terus, tagnya ini udah nggak ada yang salah sih, sudah aman. tiga warna untuk reproduksi warna. Mm-mm, sudah aman ini. Oh, coba. Wah. Masih sama. CSS-nya yang file kelasnya. Kelas CSS Menjelaskan, failed ya. Hari ini apa yang beda ya? menjelaskan. CSS-nya tadi sudah salin dari Kafit. Sudah nggak? Gini. Oh ya sudah, nih HTML-nya coba Kafit kirim ya. Ini banyak yang coba tuh HTML-nya itu. Kamu coba gunakan itu ya. Sama Kak. Coba klik lagi CSS-nya. CSS. Ini udah pakai punya Kafit. Sudah. Coba lagi. Oh, itu nggak full loh. Line-nya nggak full ini. Oh, yang CSS. Iya. Oh, Masa sampai alah. 27 ya punya Kafit itu banyak loh. Tapi enggak sih. Oh, sebentar. Kan Kafit lainnya ada banyak ini. Ini sudah sih harusnya. Coba jalankan lagi. Sih Kak. Masih ya? Iya. Hmm. Oh, error ya. Fail. Coba klik lagi HTML-nya. Ini kenapa jadi begini ya? Udah. Yaudah nanti Kafit yang coba ini ya, Kak, checklist ini kalau ya. Karena, punya aku nggak ada yang bagian pinknya yang CSS-nya. Dia udah ada dari sana tadi, jadi langsung benar tadi pas udah ngebenerin HTML-nya. oh iya, yang mana? Coba lihat punya guys. Berarti di, oh nggak ada pinknya ya? Oh iya. Oh iya. Kafit, Masih kok Kafit Kak. Kalau nggak ada ping juga. masih.
Kenapa ya penyamar ya? Padahal ini Kafit bawaan juga soalnya. Oke, font style. Oh, font style normal. 4 pages. Ya sudah, gimana nih ya? Nggak bisa lanjut ya? Iya, Kekunci jadinya ya. Iya. Jadi Kafit harus masuk dari LMS mu itu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Ya sudah, itu hanya sebagai sebenarnya hanya sebagai latihan ya. Nanti Kafit benerin deh. Nanti Kafit masuk ke situ. Oke, ini ada sedikit sebentar Kak Fit cek dulu. Tadi Kak Fit lihat ada flash, kita harus mulai flash. Oke, ya. Oke, boleh keluar lagi dari platform nomor 2 ya. Karena itu sebagai latihan aja. Nanti kita kan CSS-nya nanti dari Kak Fit gitu ya. Yang penting adalah kalian tahu dulu bagaimana cara menggunakan CSS dan HTML. Nah, di sini kita langsung akan memulai membuat sebuah proyek. Ya, kita akan buat proyek di mana proyeknya itu kita akan membuat sebuah aplikasi ujian, ya. Nah, aplikasi ujian. Pernah nggak ujian di lewat online gitu? Pernah nggak? Biasanya lewat apa? Website kah atau pernah Classroom Kak. Lewat atau website. Google? Lewat apa? Lewat website sekolah. Website sekolah. Nah, kayak gitu. Nah, kita akan buat aplikasi ujian website sekolah ya. Nah, kita akan buat. Tapi kalian kan belum pernah tahu ya bagaimana cara buatnya nggak fit kok bisa gitu ya. Misalkan eh, dari misalkan dari ya misalkan dari 100 soal gitu ya. Nah, dari 100 soal itu diacak beda-beda. Dari murid pertama itu dapat soal dari 1 sampai 50 misalkan. Murid kedua 51 sampai 100 ya kan? Nah, murid ketiga ternyata dari 30 sampai 80. Nah, kadang gitu ya, diacak di random. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat soal, ya, kemudian membuat websitenya, tampilannya, ya, tampilan websitenya, new webnya, dan kita akan membuat dari si database-nya, ya, back-end-nya. Nah, apakah jawaban yang diklik itu benar atau salah ya? Kemudian nanti ada perhitungan poinnya, dapat 1 poin, dan perhitungan 0 poinnya juga ya kalau salah. Dan nanti kalkulasi. Misalkan dapat dari 50 soal dapat berapa nilainya gitu ya. Nah, oke. Ini Kak Fit mau kasih dulu informasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, wah lazy loading. Kalian buka menggunakan yang namanya VS Code Algo ya. Ini Kak Fit buka dulu. Oke, silakan kalian buka juga menggunakan VS Code Algo. Nah, seperti ini silakan dibuka. Hmm. Buka gunakan VS Code Algo ya di nomor ke 24. Ya nomor 3 ya, lesson 24 nomor 3. Oke, wah ini uh, Kak Fit tinggal salin aja nanti Kak Fit kasih tahu fungsinya ya.
Kita kembali ke Visual Studio Code ya. Lihat di sini kita punya file namanya Hello World, index HTML, kemudian ada simple site dan juga style.css. Ya, jadi ada 4 file. Oke, sudah dibuka belum? Sudah, Kak. Sudah, Wirya. Oke. Di dalamnya ada teks seperti ini, Hello World. Seperti ini ada. Ada, Kak. Ada ya. Oke. Nah, ini ya. Indeks HTML-nya seperti ini ya. Simple site. Oke, sudah sama semua ya. Nah, tapi style CSS-nya belum nih. Dari CSS-nya nggak apa-apa nanti ya. Oke, kita akan jalankan websitenya. Nah, nanti dia akan berjalan di sini ya. IP address ini dan portnya 5000. Ya, kita coba jalankan. Di simple site-nya ya. Oh iya, simple site. Jalaninya di simple site ya. Nanti ininya kalian salin aja. Atau kalian klik follow link ya. Nih, follow link. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ada IP address-nya. Ya, sebentar. Kalian tinggal jalankannya di simplesite.py tadi ya. Nih, kalian jalankan di sini simplesite.py. Kemudian kalian klik play. Ini ya, run Python. Nah, nanti akan membuka sebuah terminal, di mana terminal ini dia adalah sebagai servernya. Ini Cafe sambil jelasin deh. Sudah bisa belum? Sudah bisa, hasilnya seperti ini ya. Mana? Sudah bisa? Atau masih ada yang Sebentar, Kak. Masih belum muncul, Kak. belum muncul? Yang dijalanin simple site ya, bukan Hello World. Simple site.
Punya Amar sudah muncul? Amar, Kaisya, Udah, Kak. sudah mengenal? Sudah ya? Nah, di situ ada, kalau misalkan kalian lihat VS Code-nya kembali, di situ kan ada seperti ini, terminal. Ya, nah ini ya, coba lihat nih, ada IP-nya ya, kemudian ada get HTTP 200 ada 404. Gitu ya. Tapi jelasin dulu sambil dilihat itunya. Oke, sini. Oke. Ya, kita lihat ada 127.127.0.0.1. Nah, ini adalah IP address. Apa? IP address. IP address ini merupakan sebuah alamat, kayak contoh rumah ya. Nah, contoh misalkan rumah itu kan pasti ada alamatnya masing-masing, ya. Rumah tuh pasti ada alamatnya masing-masing. Misalkan seperti ini, Kafit punya 3 rumah. Nah, ini jalan, ya. Ini jalan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan website Kafit itu ada di sini ya. Nah, untuk Kafit mau jalan ke sana, ini servernya nih. Ini tukang paketnya lah. Nah, ini tukang paketnya ya. Kafit kan pengen nganterin ke websitenya ke situ biar bisa muncul ya. Nah, Kafit harus tahu dulu alamatnya ini. Nah, ini alamatnya. Oh, ternyata ini alamatnya 127.001. Tapi Kafit nggak tahu ya kan. Dia ini rumahnya nomor berapa? Ini jalannya aja nih. Ini jalannya 127.0.0.1. Tapi Kafit nggak tahu yang mana rumahnya. Alamatnya udah tahu. Nah, yang membedakan adalah di sini. Nih ya, ada portnya 5.000. 5.000 ini adalah port. Port itu ibaratkan nomor rumahnya. Ini 5.000 ya. Ini 3.000 misalkan. Ini 6.000. Nah, jadi Kafit harus nganterin alamatnya ke yang 127.001, kemudian port 5.000. Berarti Kafit nganterinnya yang ke sana ya. Nah, nganterinnya yang ke sini. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi tadi yang kita jalanin adalah tadi servernya seperti ini. Kita kan punya server. Nah, tadi kalian play ya. Nah, playnya kan di lokal. Nah, laptop kita, ini laptop kita nih. Sebagai lokal tadi, kita jalanin ya. Nah, kliennya ini. Nah, ini kliennya. Nah, servernya tuh ngirim informasi. Ini informasi. Informasi atau web ya. Nah, dikirim. Akhirnya si orang ini ngakses ya. Nah, akhirnya dia dapat akses websitenya. Gitu ya. Nah, muncul deh seperti ini. Nah, gitu. Kebayang ya? Oke. Kemudian ada lagi, coba dilihat di ini ya. Ada HTTP. HTTP. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Hypertext. T-nya apa? Transfer Protocol. Coba nanti kalian cari ya. Tapi lupa. Sepertinya ini Hypertext Transfer Protocol. Nah, ada angka 200. Lihat nggak? Kelihatan ya? Di bawahnya itu ya. Angka 200. 200 ini simbolnya adalah artinya oke. Di mana server itu ngasih informasi ya bahwa servernya berjalan dengan baik ya. Nah, ini servernya ngasih informasi, ngasihnya 200 simbol. Ada yang 404. Pernah nggak lihat 404? Nah, pernah nggak di website kalau pernah kalian buka muncul simbol 404? Apa artinya?
Artinya apa 404? Ada yang pernah nggak nyoba? Artinya not, not, not apa? Not not found. Not found, betul ya. Nah, 404 tuh not found. Kadang kalian pernah nggak buka website terus tiba-tiba 404. Nah, itu ya, not found. Jadi, itu ibaratkan informasi aja dari server bahwa kita nggak bisa ngakses karena ada simbol-simbol ini nih, angka-angkanya. Itu ada kodenya itu. 200 tuh oke, 404 found itu oke. Nah, kalau 401 apa? Pernah nggak ketemu unauthorized? Nah, ini unauthorized. Nah, gitu ya. Ada 402. 402 tuh servernya. Ya, unauthorized ini artinya ketika misalkan kita login, ya, misalkan nih, misalkan Wirya login. Nah, ya, 401 kita bahas dulu. 401. 401. Wirya login. Nih, Wirya login. Ya, login ke LMS. Yang harus dimasukin apa? Username ya, username sama password. Nah, ketika misalkan username-nya salah, nah maka nanti munculnya ini 401. Ketika passwordnya salah, nanti juga akan munculnya ini 401. Ya, seperti itu. Nah, kadang website kayak gitu ya. Harus ada simbol-simbol. Oke, nah ini artinya sudah berhasil. Kalau sampai membuka halaman dan muncul My First Page, ini adalah titelnya. Ya, ini titelnya nih. Ini titel yang tadi kita buat, ya, namanya My First Page. Dia berjalan di ini. Nah, ini adalah domain. Ya, ini harus tahu nih domain. Dia berjalannya di sini. Nah, kalau ini apa? Index.html ini apa? Filenya ya. Nah, ini filenya. Coba dilihat. Nah, ini file di dalam ininya. Dia menjalankan ini. Nih, ya. Tadi My First Page, titelnya ini. Ya. Nah, dia jalanin file ini. Ya. Nah, di dalam ini dijalanin. Jadi titelnya tadi yang atas ya. Dari kata Kavit bilang, di atas titelnya. Nah, kenapa kosong Kavit? Karena lihat badinya nggak ada isinya. Nah, kalau misalkan Kavit isi seperti ini, pakai paragraf P ya. Halo semuanya. Atau gini aja deh. H1, H1. Halo, selamat pagi. Nah, kita restart lagi. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ketika di refresh, nanti muncul seperti ini. Nah, gitu ya. Coba kalian tambahkan di badinya. Nanti akan muncul seperti ini. Karena tadi Kavit, kalau badinya kosong, ya, kalau badinya kosong, maka ya nggak ada isinya, ya. Nah, jadi tadi Kavit nambahin H1 di sini, ya. Nambahin H1. Halo, selamat pagi. Kasih tutup. Nah, seperti ini ya. Oke? Bisa? Aman? Amar? Wirya? Kaisya? Nala? Sudah bisa ya? Oke. Nah, kalau sudah, boleh kalian checklist dulu nih hasilnya nih. Ya, ini kalian checklist. Nah, kalian checklist ya. Nanti Kavit akan submit gitu ya. Akan Kavit checklist juga. Biar nanti hijau. Ya, ini satu, dua, tiga. Nanti jangan lupa di submit ya. Oke,
Karena waktunya sudah selesai, jadi hari ini kita sudah bahas tadi ada apa aja? Ada website ya. Nah, tapi sebelum ini Kak, sebelum Kak Fit nanya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Nih Kak Fit mau nanya nih satu-satu nih. Nah, sebelum Kak Fit tanya, apa ada pertanyaan? Ya, dari Amar, Wirya, Kaisha, Nala, ada pertanyaan? Aman? Gak ada? Nggak ada, Kak. Gak ada. Oke, Kak Fit yang nanya ya. Nah, tadi fungsi website itu apa? Coba silakan dijawab. Fungsi website apa? Untuk memberikan informasi dan hiburan, Kak. Hiburan. Apakah cuma informasi dan hiburan saja? Bisa banyak hal lagi, Kak. Ya, bisa banyak hal ya. Oke. Kemudian, eh, dasar dari website itu apa sih? File apa sih? Dasar dari website. Kita membuat website itu menggunakan file apa namanya ya? Format apa? Format dari website. HTML, Kak. HTML. Oh iya, kepanjangan HTML tahu nggak? Kemarin dikasih tahu nggak? Apa itu lupa nih? Kepanjangan HTML apa? Tahu nggak? Ayo, bahasa HTML tapi kepanjangannya tahu nggak? Apa itu HTML? Hypertext Markup Language, Kak. Betul ya. Hypertext Markup Language ya. Nah, itu kepanjangan HTML. Oke, kalau fungsinya HTML adalah untuk membuat format ya. Nah, kalau misalkan CSS tadi untuk apa? HTML untuk format. CSS untuk apa? Untuk ngedesain halaman nih, Kak. Desain halaman. Ya, memperindah ya fungsinya ya. Kalau JS tadi belum kita implementasikan, tapi harus tahu JS untuk apa? Interaktif ya. Nah, JS untuk interaktif, HTML untuk format, CSS untuk desain, untuk memperindah, dan JS untuk interaktif ya. Nah, oke, IP address itu tadi apa? IP address. IP address itu apa tadi? IP address. Ayo, apa itu IP address? Adalah sebuah halaman ya. IP address itu halaman dari website ya, alamat. Kemudian server tadi. Yuk, siapa yang mau jawab server? Server itu apa? Kemudian klien itu apa? Server dan klien terakhir. Apa itu server? Apa itu klien? Ayo, sambil kita review biar nanti besok Kafit ulas lagi. Ingat ya, apa itu server dan apa itu klien? Server adalah tempat, tempat apa? Menyimpan dan mengirim, Kak. Menyimpan informasi. Kalau klien, Yang meminta informasi.
Iya, betul. Oke, betul ya. Nah, hari ini kita sudah bahas terkait itu semua. Nah, nanti di pertemuan minggu depan, artinya akan ada bahasan baru ya terkait website dan kelanjutannya ya. Oke, untuk hari ini kita sudah cukup. Dan thank you semuanya. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Dadah. Makasih Kak. Sama-sama.